Halo guys, jumpa lagi di channel Talbot Vespa. Oke, selamat pagi guys. Sekarang kita coba ya. Kemarin kita habis benerin atau habis modifikasi ini ya, seher yang nge-gym terus ya. Sekarang kita coba masih nge-gym apa enggak. Oke guys, jadi pagi ini aku pengen nyobain, karena kemarin kan ada juga ya temen yang nanya gimana bang hasilnya, worth it kah untuk ini ya modifikasinya di sehernya ya. Intinya apa, kemarin setelah diakalin seperti itu nggak nge-gym lagi atau gimana. Nah ini sekarang langsung tak videokan aja. Aku juga belum tahu hasilnya seperti apa ya. Cuman sebenarnya guys, untuk modifikasi seperti itu banyak metodenya, nggak cuman diamplas secara seperti itu ya. Jadi tergantung dari nge-gymnya. Nge-gymnya seperti apa dulu guys. Nge-gymnya kalau nge-gym panas atau nge-gymnya memang dari porterannya si seher itu memang kurang longgar atau kurang dihoning, itu ya balik lagi kalau memang masih seret banget ya. Soalnya kan kalau porteran kan memang ukurannya beda-beda. Dari sananya itu memang ada yang udah ngeplong, tergantung kita mintanya ya. Ada juga yang masih agak seret dan perlu direyen ya. Nah itu kalau memang mintanya dari awal perlu dirayen ya harus dirayen dulu. Kalau mintanya udah ngeblong tapi masih seperti itu, dicek lagi boringnya seperti apa, porterannya miring apa enggak. Kalau porterannya nggak miring, biasanya yang nge-gym panas. Kalau kayak gitu bisa, itu pemuaian saat seher panas itu bisa terjadi ya. Jadi biasanya yang aku lakukan selain diamplas itu ketika nge-gym panas seperti itu aku untuk sehernya aku godok guys, atau aku rebus ya. Tapi pakainya aku bakar, tapi nggak aku bakar langsung ya. Jadi pakainya oli, metodenya pakai oli, kita rendam ke oli dan olinya kita bakar, olinya kita rebus. Nah untuk lamanya sekitar 15 menitan lah. Ketika oli itu udah panas ya, itu dia itu akan ketemunya gimana ya, ketemunya itu bakal ketemu panas yang berlebih. Dan pada saat si seher itu sudah memuai di tingkat suhu yang paling tinggi, biasanya itu nanti dia udah nggak memuai lagi. Ketika seher itu udah memuai di suhu yang paling tinggi ya, dia itu udah nggak memuai lagi. Dan kalau dibakar seperti itu kan ketemunya langsung panas ya. Makanya itu pasti ya ketemunya ya ketemunya kalau untuk dibawa di motor, ketemunya nggak ketemu suhu yang lebih tinggi sih. Soalnya kalau kita nyalakan motor
sepanas-panasnya ya tetap masih panasan ketika kita panasin pakai manual dibakar seperti itu guys. Cuman bedanya kalau yang seperti itu kan, kalau yang pakainya metode bakar kayak gitu kan memang nggak ada gesekan ya. Jadi ya intinya buat ngakalin seperti itu guys. Jadi kalau aku tetap ngakalinya dua metode ya. Yang satu kita panasin sampai ketemu panas yang lumayan berlebih. Yang keduanya kita amplas. Nah ini aku coba agak ngebut, nggak tahu ini kecepatan berapa. Kemarin itu buru-buru di bawah segini ya guys, buru-buru bisa ngebut seperti itu sama sekali nggak bisa. Jadi di kecepatan berapa itu pasti nge-gym. Nah tapi ini udah nggak nge-gym, aman. Nanti kita coba lihat berapa kilometer per jam. Kemarin itu pas aku coba-coba ya, lari di kecepatan 60-70 60-an lah, itu udah nge-gym. Dan memang di bawah panas sedikit nge-gym, padahal karbunya udah tak setting lumayan boros ya. Tapi ini tadi coba tak panteng, walaupun belum maksimal ya, ini belum top speed, tapi setidaknya ini udah nggak nge-gym. Nggak tahu kalau buat top speed ya, soalnya tetap masih butuh penyesuaian lagi. Ya begitulah guys kalau kita porter ya. Jadi semua itu memang sebenarnya itu nggak instan. Jadi memang kita itu bagusnya ya tetap di Ryan guys. Walaupun kita dari awal itu sudah minta sama tukang porternya atau tukang bubutnya itu mintanya jangan di Ryan ya, tapi tetap aja yang namanya part baru ya, apalagi part itu bergesekan, itu tetap aja butuh penyesuaian guys. Dan menurut aku untuk Ryan itu tetap perlu, walaupun nggak lama ya. Ya bisa Ryan itu bisa 3 hari, 4 hari, bisa juga kalau yang paling cepet itu seharian dinyalakan. Itu motornya seharian dinyalakan tapi dikipasin guys, dinyalakan, jangan dinaikin, itu biar nyala aja, dikipasin ya. Nah itu nyampe 4 jam apa 5 jam dengan catatan memang dikipasin lah ya, nggak usah di player, biar stasioner aja tapi agak tinggi gasnya. Aku biasanya seperti itu. Nah nanti baru berani dibawa kenceng lah. Tapi ini setelah diakalin kayak kemarin, alhamdulillah udah aman. Dan satu lagi guys, untuk motor-motor 2 tak, alangkah baiknya kalau ketika kita naik motor atau tarik-tarikan gas, ketika kita turun gas itu usahakan jangan engine brake ya. Soalnya beberapa yang sering aku temui ya, beberapa kasus yang sering aku temui itu mesin itu mau nge-gym itu ketika engine brake. Nah, yang aku sering ketemuin tuh seperti itu guys. Jadi ketika panteng gas itu aman, tapi ketika gas turun nggak tarik kopling, nggak player itu namanya engine brake ya. Itu kebanyakan nge-gymnya itu pada saat engine brake guys, karena posisi engine brake itu katakan kita lagi putaran tinggi ya, lagi habis digeber, habis ngebut,
lagi putaran tinggi, RPM tinggi, kita turun gas, kita tutup throttle gas, kita tutup gas, itu otomatis asupan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar ya, dari karbu, asupan bahan bakar dari karbu ke ruang bakar itu otomatis sedikit banget, bisa dibilang nggak ada, karena gas nggak membuka sama sekali. Jadi mungkin ngandelin dari pilot jet aja. Makanya ketika kita engine brake seperti itu, putaran tinggi, rata-rata ya pastinya nge-jam guys. Karena pada saat putaran tinggi seperti itu, si mesin itu masih membutuhkan atau masih perlu asupan bahan bakar yang banyak. Sedangkan kita melakukan engine brake ya otomatis ya itu nge-jam, otomatis nge-jam, karena motor lagi kenceng-kencengnya kita malah engine brake ya otomatis nge-jam, asupan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar ya itu terlalu sedikit ya guys. Kalau 4 tak beda lagi ya, ini khusus di 2 tak sih. Kalau 4 tak itu beda lagi. Kalau 4 tak engine brake masih aman, tapi kalau 2 tak nggak rekomendasi banget. Itu bisa terjadi nge-jam itu pada motor 2 tak walaupun lagi nggak reyen. Motor yang dibilang udah enak buat ngebut, udah habis masa reyen, itu tetap kalau melakukan engine brake itu kebanyakan ya tetap tetap ini ya, tetap nge-jam kebanyakan seperti itu. Nah, jadi menurut aku kemarin pas aku modifikasi seperti itu, ngakalin seperti itu, bila teman-teman ada yang tanya gimana hasilnya, ya hasilnya seperti ini guys. Dan menurut aku masih oke, masih aman, dengan catatan ya itu dilakukan kalau keadaan mendesak aja ya, jadi untuk darurat aja. Dan sebaiknya kalau memang pengen bener-bener hasilnya oke ya ke tukang bubut lagi, kita porter ulang atau honing lagi kalau memang masih bisa dihoning. Tapi kalau buat temen-temen yang pengen ngakalin dengan budget yang agak murah ya seperti yang aku lakuin ya, bisa dibakar atau digodok lah istilahnya, digodok pakai oli ya, pakai oli. Kalau aku pakai oli, bisa juga di amplas seperti kemarin. Nah, biasanya kalau aku dua-duanya tak lakuin sih, untuk digodok sama di amplas juga ya. Cuman amplasnya juga jangan terlalu tipis banget, kita sesuaikan lagi. Yang penting udah keluar masuknya si piston itu udah aman, sisa air itu udah nggak terlalu seret, udah bisa langsung dipakai. Dan tetap reyen ya guys, kalau bisa tetap reyen, jangan langsung ngebut. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengetesannya, uji cobanya. Nanti kita lihat coba kita tadi lari di kecepatan berapa ya. Kalau di 80 ke atas sih dan nggak nge-jam itu udah tergolong aman ya. Soalnya kemarin itu memang di kecepatan 50-60 aja udah nge-jam guys. Kalau ini udah lebih dari 50-60 nggak nge-jam berarti aman. Karena memang ini kemarin itu memang kendalanya di situ ya, nge-jam terus. Walaupun motornya nggak kenceng tetap nge-jam. Oke, kita lihat dulu. Wah, malah ini lari nyampe 104 guys. Bisa teman-teman lihat ya, ini 104 km per jam dan aman tanpa nge-jam. Ini belum top speed ya, tadi aku bawa itu memang belum top speed, tapi karena jalannya ya aku nyobanya pagi-pagi rame, jadi ya nggak bisa top speed lah intinya. Tapi alhamdulillah ini aman, lari di kecepatan 104 km per jam.
Mungkin nanti bisa kita coba lagi untuk top speednya nyampe berapa ya ini Vespa ini. Oke, kurang lebih seperti itu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.